warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriya Saraswati. Saya Zulfi Indriani. Kami MPB FK UNI Stase IKM IKK akan melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hazard dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Hazard kimia. Penilaian hazard kimia. Penilaian hazard kimia erat kaitannya dengan MSDS atau Material Safety Dataset atau juga dalam bahasa Indonesia yakni LDKB atau Lembar Data Keselamatan Bahan, di mana dokumen ini merupakan dokumen yang wajib disertakan pada setiap bahan kimia yang didistribusikan pada industri atau konsumen tertentu. Ini merupakan contoh salah satu material safety datasheet pada salah satu bahan kimia. Bahan yang ditemukan saat dilakukan penilaian hazard kimia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar yaitu pada cairan pembersih lantai yang mengandung bahan aktif hidroklorik asid 9%. Dari MSDS kandungan bahan kimia hidroklorik asid 9% ditemukan CAS dengan nomor 7647010 TLV TWA not listed. Pada TLV Stel didapatkan not listed dan pada TLV Sailing not listed. Kemudian efek akut yang dapat terjadi yaitu bahannya dapat mengiritasi kulit dan untuk efek kronik tidak didapatkan efek jangka panjang pada bahan ini. Kemudian untuk pengendalian dapat disimpan di tempat yang dingin dan jauhkan dari makanan dan minuman dan simpan dalam keadaan tertutup rapat. Simpan jauh dari bahan yang tidak kompatibel. Pencegahan dengan 5 level of prevention. Pertama dengan health promotion, dengan melakukan penyuluhan mengenai bahaya paparan bahan kimia laurik asid. Kemudian membuat poster dan pamflet mengenai bahaya paparan bahan kimia laurik asid dan membuat video edukasi mengenai bahaya paparan bahan kimia laurik asid. Specific protection, dengan melakukan pengukuran hazard kimia secara komprehensif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan cara mengurangi resiko dengan menggunakan alat pelindung diri terutama sarung tangan, penggunaan masker, kacamata pengaman, dan pakaian pelindung. Kemudian menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi resiko lebih lanjut terkait paparan bahan kimia. Early diagnosis and treatment dengan cara mengenali gejala terkait penyakit akibat efek dari bahan kimia terhadap kulit dan saluran pernapasan. Jika tertelan, dapat masuk dalam saluran pencernaan yang dapat menyebabkan mual, muntah, hingga penyakit gastroenteritis. Yang kedua, jika kontak dengan mata dapat menyebabkan nyeri atau iritasi pada mata yang serius, berair, dan kemerahan. Dan pada inhalasi dapat menyebabkan iritasi pernafasan dan batuk, dan pada kontak kulit menyebabkan iritasi pada kulit dan kemerahan. Disability limitation dengan cara melakukan pengobatan dan perawatan apabila terpapar terhadap bahan kimia. Jika tertelan, cuci mulut sampai bersih, kemudian beri banyak air untuk diminum. Jika terkena mata, buka kelopak mata dan cuci dengan air mengalir selama minimal 15 menit. Kemudian jika terjadi kontak pada kulit, segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit secara menyeluruh dengan sabun dan air selama minimal 15 menit. Dan yang terakhir, rehabilitation, di mana rehabilitasi disesuaikan dengan manifestasi penyakit yang disebabkan oleh paparan bahan kimia. Pengendalian dengan hierarchy of control. Pertama dengan eliminasi, yakni menghilangkan sumber bahaya kimia. Yang kedua dengan substitusi, di mana mengganti bahan pembersih yang lebih aman. Yang ketiga dengan isolasi, untuk memisahkan atau mengisolasi sumber bahaya dengan menentukan penyimpanan. Yang keempat dengan engineering control, dengan cara menyediakan ventilasi pembuangan lokal dan pastikan kepatuhan dengan batas paparan yang berlaku. Yang kelima, administrative control, dengan membuat prosedur kerja, durasi kerja, membuat tanda bahaya, rambu poster, dan label agar tempat kerja aman,
Dan terakhir, alat pelindung diri dengan cara menggunakan alat pelindung diri yaitu sarung tangan, masker, kacamata pelindung, pakaian pelindung, dan sepatu boots.